Selamat Nggih, Bu. bergabung Bu Ira, ini fasilitator kita. Nggih, kita mulai kegiatan kita. Eh Kebetulan hari ini saya yang ditugasi sebagai pembuka kegiatan Bu Ira. Alhamdulillah teman-teman sudah bergabung semuanya di sini. Eh, Sesuai dengan jadwal, kalau tidak salah, yang saya terima untuk hari ini Bu Ira akan menyampaikan materi tentang literasi digital, Bu Ira, nggih. 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 Baik, teman-teman Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memulai agenda materi yang akan disampaikan Bu Ira hari ini, mari kita awali dulu dengan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa bisa dimulai. Bisa diakhiri. Untuk selanjutnya, paparan materi, waktu, dan tempat kami persilakan untuk Bu Irawati. Dari saya mungkin sementara untuk undur diri dulu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Untuk IHT pada malam hari ini, kita akan membahas tentang literasi digital. Adapun output dari literasi digital pada IHT kali ini, yang pertama adalah peserta IHT mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari layanan digital. Yang kedua, memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga, peserta mampu mengakses platform digital. Nah, sebelum kita ke literasi digital, kita lihat ilustrasi berikut ini. Ada yang Bapak Ibu ketahui tentang gambar ini? Iya, Bu. Itu Ya. ada logonya WhatsApp, ada Instagram. Ya, ada logo dari WhatsApp, Instagram, Facebook, kemudian ada YouTube, ada Google, dan seterusnya. Kalau saya tampilkan komponen dari perangkat. Nah, ini ada komponen perangkat. Ada 3 komponen perangkat. Yang pertama ada perangkat keras atau dinamakan dengan hardware, di mana perangkat keras ini adalah komponen-komponen fisik nyata yang membentuk sebuah sistem. Contohnya adalah pada komputer ada CPU, ada printer, dan seterusnya. Sedangkan untuk perangkat lunak atau softwarenya, sekelompok data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer tersebut. Sedangkan untuk komponen yang ketiga atau brainware atau manusia, di situ adalah orang yang menggunakan, orang yang memakai dan mengoperasikan perangkat tersebut. Seperti programmer itu dinamakan sebagai brainware. Nah, dari ilustrasi dari komponen perangkat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dinamakan sebagai perangkat lunak itu pada kumpulan apa, Bapak Ibu? Yaitu pada kumpulan ada Facebook, kemudian WhatsApp, YouTube, dan Instagram. Ini dinamakan sebagai software yang berupa alat komunikasi. Kemudian ada ini juga dinamakan sebagai perangkat lunak atau software. Sedangkan untuk perangkat kerasnya adalah HP, kemudian laptop, PC, dan seterusnya. Maka dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manfaat dari literasi digital sendiri,
Yang pertama, memudahkan mencari informasi terkini secara cepat, memperluas jaringan melalui media sosial, mempermudah proses komunikasi, berpikir lebih kritis, kreatif, inovatif, dan dalam memecahkan suatu masalah. Dan untuk penerapannya pada masa pandemi ini bisa dibuat sebagai kelas virtual, juga sebagai pengarsipan digital yang lebih menghemat tempat, juga untuk mencari pekerjaan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Itu untuk konsep dari literasi digital. Selanjutnya, nah ini gangguan dari TIK sendiri. Dalam TIK ada gangguan yang bisa dikendalikan dan ada gangguan yang tidak bisa dikendalikan. Kalau gangguan yang bisa dikendalikan berarti dia bisa diperbaiki atau bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau untuk gangguan yang tidak bisa dikendalikan berarti kita tidak bisa, manusia itu tidak bisa memperbaiki atau tidak bisa memperbaikinya. Nah, gangguan yang dapat dikendalikan seperti CPU, laptop atau HP itu rusak atau blank. Kemudian untuk softwarenya kena virus atau softwarenya error. Dan pada manusia terjadi pencurian, terjadi perusakan, kelalaian, itu gangguan yang dapat dikendalikan karena nanti bisa diperbaiki oleh manusia. Sedangkan gangguan yang tidak dapat dikendalikan yaitu karena hujan, sinyal hilang, atau karena cuaca buruk. Kemudian perusakan sistem, pembobolan akun, pencurian data. Nah, gangguan-gangguan tersebut gangguan yang tidak dapat dikembalikan. Sekarang pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pada masa pandemi ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, maka kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Pada misalkan di LMS, ada banyak sekali LMS yang ada untuk pembelajaran pada saat ini. Ada LMS Moodle, di situ banyak sekali yang bisa dimasukkan dalam LMS Moodle. Google Meet bisa masuk dalam LMS Moodle, kemudian Quiz juga bisa masuk dalam LMS tersebut. Kemudian ada lagi media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran untuk pada saat pandemi ini yang lebih menarik adalah media video pembelajaran. Nah, pembuatan video pembelajaran kita bisa memanfaatkan teknologi dengan memakai KineMaster ataupun Filmora. Di situ nanti Bapak Ibu bisa membuat video yang lebih menarik dan anak-anak bisa termotivasi untuk belajarnya. Kemudian ujian online. Ujian online baik itu secara internal maupun secara eksternal yang dikelola oleh pusat, kita sering melaksanakan ujian secara online. Maka di situ kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian e-rapot. Nah, ini pemanfaatan teknologi yang paling simpel dalam penerapan pembelajaran, yaitu daftar hadir dari siswa-siswi kita bisa melalui Google Form. Kehadiran siswa-siswi kita bisa terpantau melalui link di Google Form tersebut. Itu saja untuk pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya?
Baik, Bapak Ibu bisa berdiskusi tentang pemanfaatan teknologi di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Nanti bisa menceritakan apa saja media literasi digital yang ada di sekolah Bapak Ibu. Siap. Jadi Ini Bapak waktunya sudah habis untuk diskusi. Kita lanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok B diwakili oleh Bapak Masrul. Silakan Pak untuk presentasi kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusi dari kelompok B terkait pemanfaatan platform teknologi dalam proses pembelajaran. Secara umum teman-teman di kelompok B itu relatif sudah menggunakan berbagai platform pendidikan dalam membantu proses pembelajaran peserta didiknya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ada yang menggunakan WA Group, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Moodle. Tapi kalau di kami memang kami masih belum terlalu familiar dengan Moodle, dengan platform teknologi yang lain. Jadi kami masih menggunakan Google Classroom dan WA Group. Jadi pertemuan juga kita laksanakan blending. Jadi kadang menggunakan WA Group, kadang menggunakan Google Classroom. Kenapa kami menggunakan dua itu? Karena di kami di kelompok B itu kalau menggunakan WA Group saja itu kan kita tidak bisa memantau aktivitas anak-anak. Kalau di Google Classroom kan itu sudah semacam LMS gitu ya. Jadi kita bisa mengunggah tugas, kita bisa memberikan penilaian, kita juga bisa memberikan deadline untuk kapan anak harus menyelesaikan tugas. Jadi kami menggunakan menggunakan dua platform itu. Selain juga untuk memberikan tambahan kepada anak-anak, kita juga kenalkan dengan rumah belajar Ibu. Untuk belajar mandiri mereka kita perkenalkan dengan rumah belajar. Tapi untuk membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran kita memang menggunakan dua itu. Jadi interaktif komunikasi menggunakan WA Group. Untuk LMS-nya kita menggunakan Google Classroom. Itu dari kelompok B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran dari kelompok B sudah menggunakan Google Classroom dan memanfaatkan grup WA, WhatsApp Group. Di situ sudah termasuk memanfaatkan teknologi atau literasi digitalnya. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok A yang akan diwakili oleh Bu Lina. Silakan Bu Lina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok A. Ya, baik di kelompok A juga di sekolah kami juga itu menggunakan TIK sebagai gawai untuk memperlancar proses pembelajaran apalagi di masa pandemi ini, sehingga yang kami gunakan itu untuk siswa-siswi kami untuk sementara itu menggunakan WA Group, kemudian menggunakan Google Meet juga untuk membantu mengirim tugas-tugas yang mereka kerjakan, dan juga ada materi-materi yang mereka kerjakan. Kemudian untuk sementara mungkin itu dulu karena siswa-siswa kami ini juga dalam proses TIK itu mesti kami berikan semacam pelatihan untuk mereka menggunakan gawai yang mereka miliki sehingga mempermudah mereka untuk
melakukan proses KBM dengan sistem daring. Jadi kami tidak bisa menggunakan begitu banyak dulu. Untuk sementara kami pakai sistem WA dengan Google Meet. Ya, baik. Mungkin itu, terima kasih jawaban dari kami kelompok A. Baik, Bu Lina. Jadi untuk kelompok A dan kelompok B sama-sama menggunakan WA Group, dan ada yang menggunakan Classroom dan menggunakan Google Meet. Jadi memang dalam program ini kita dituntut untuk lebih aktif dalam bidang IT atau bidang TIK-nya, agar pembelajaran pada masa pandemi ini bisa terlaksana, bisa sampai pada anak didik kita masing-masing. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bu Lina? Iya, Pak Masrur? Baik, saya ada tambahan. Ya, saya lupa tadi menyampaikan itu Zoom, menggunakan Zoom juga. Tadi selain WA Group, Zoom juga. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, Bu, untuk Zoom itu seperti aplikasi Zoom, ya. Ya. Aplikasi Zoom. Ya. Ya. Baik, itu tadi untuk IHT pada malam hari ini. Jadi intinya pemanfaatan teknologi pada masa pandemi ini sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat diperlukan dalam pembelajaran, dan Bapak Ibu guru harus lebih kreatif lagi dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, baik itu medianya ataupun aplikasi yang digunakan, agar anak-anak didik kita bisa lebih semangat belajarnya meskipun pembelajarannya dari rumah masing-masing. Terima kasih, itu saja untuk IHT pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmati atas materinya. Saya sebagai pemandu kelas yang ditugaskan hari ini sebagai pemandu kelas, yang piket hari ini saya dan Bu Esther. Bu Esther, monggo ditutup kelas kita dengan doa. Terima kasih semuanya. Monggo Bu Esther. Baik, terima kasih. Mari kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Masrur. Baik, terima kasih. Banyak sekali tambahan-tambahan pengetahuan kita hari ini tentang pengenalan literasi digital. Sampai ketemu lagi besok. Untuk besok ada Pak Anton yang akan jadi petugas kelas. Bisa kami akhiri, kelas kami tutup. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Semuanya.